Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Kali ini kita akan mencoba sebuah High Pressure Cleaner atau HPC dengan model HPC 40TS. Ini adalah keluaran dari Niaga Lestari Gemilang atau biasa yang disebut dengan merek NLG. Katanya ya rekan-rekan ya, ini untuk HPC model ini suaranya lebih halus dibanding dengan HPC model lain. Karena ini untuk mesinnya sudah menggunakan mesin model induksi. Seperti apa suaranya? Langsung saja kita akan unboxing, kita tes, dan kita akan coba HPC dari NLG ini dengan model HPC 40TS. Oke rekan-rekan, ini adalah kemasan dari power tool yang akan kita tes dan kita coba kali ini. Mereknya dari NLG, High Pressure Cleaner dengan model HPC 40TS, sudah dilengkapi dengan stop system. Spesifikasinya flow ada di 4,6 liter per menit, kemudian maksimum pressure 100 bar, untuk powernya 700 watt dan tegangannya adalah 220 volt. Sekarang kita akan buka untuk kemasannya terlebih dahulu ya. Ini kita akan buka dan kita akan cek isi di dalamnya. Nah, seperti ini rekan-rekan isi untuk di dalam kemasannya. Sekarang kita akan keluarkan terlebih dahulu supaya lebih mudah. Nah, seperti ini sudah keluar semua dan ini kelengkapan yang ada di dalam kardus. Sekarang kita akan cek satu persatu dari buku-buku. Yang pertama ini sudah oke banget ya rekan-rekan ya, karena dilengkapi dengan kartu garansi resmi dari NLG. Untuk syaratnya, garansinya adalah garansi servis berlaku selama 12 bulan atau 1 tahun. Kemudian suku cadangnya garansinya adalah 3 bulan pertama. Ini buku manual instruksi untuk cara penggunaan dan keselamatan sudah dalam bahasa Indonesia. Dilengkapi dengan pin seperti ini untuk membersihkan ujung nozzle-nya nanti. Kemudian selanjutnya ini adalah handle untuk membawa dari mesinnya nanti untuk menarik ya. Bahannya plastik, kemudian ini ada roda sebanyak 2, bahannya plastik juga. Oke, kita lanjut. Ini ada quick coupler untuk selang input, bahannya dari plastik juga. Ini sistemnya untuk lepas pasangnya mudah ya. Kemudian lanjut, ini ada untuk tempat sabunnya, standar ya bentuknya, bahannya dari plastik juga, ada selang di bagian dalamnya, ini lumayan panjang. Oke, kemudian di sini adalah untuk selang output high pressure ya rekan-rekan ya. Ini selangnya tekanannya tinggi banget. Kalau kita cek di sini sampai 5220 PSI. Untuk panjang selangnya ini sekitar 5 meter ya rekan-rekan ya, cukup panjang lah untuk sekelas HPC seperti ini. Lanjut, ini adalah unit dari spray gun setnya ya rekan-rekan ya. Bahannya plastik untuk handle-nya. Untuk nozzle utamanya di sini bentuknya seperti ini, tidak terlalu panjang. Bagian ujungnya, bagian dalamnya ini bisa buka tutup seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi untuk mengatur bentuk semprotannya nanti. Kalau kita pasang keseluruhan ini totalnya sekitar 87 cm ya, lumayan panjang. Ini untuk tuas on off-nya. Kemudian di bagian bawah di sini untuk pemasangan selang high pressure-nya. Oke, sekarang kita akan pasang untuk aksesorisnya dulu ya rekan-rekan ya. Ini saya mau pasang rodanya dulu, tinggal kita pasang seperti ini, kita dorong ke bagian dalam, sudah berputar. Untuk sisi sebelah kiri juga sama, tinggal kita dorong saja. Dan ini sebenarnya sudah kita bisa jalankan ya, karena rodanya di bagian depan juga ada kecil di bawah. Ini kita akan pasang untuk handle-nya nanti supaya saat kita membawa bisa kita tarik dengan mudah. Tinggal kita pasang seperti ini, kita dorong ke bagian dalam dan sudah terkunci. Nah, seperti ini rekan-rekan bisa kita bawa dengan mudah nanti ya. Tinggal kita tarik saja. Sekarang kita bahas untuk build quality-nya ya. Ini bahannya dari plastik, warnanya merah ya rekan-rekan ya. Lumayan keras juga untuk plastiknya dan oke. Ini bagian handle-nya juga plastik, rodanya juga plastik. Untuk bagian samping tertulis merek NLG, di depannya di sini adalah untuk input air dan ini dratnya terbuat dari plastik ya. Cuma di bagian dalamnya sudah dilengkapi dengan filter untuk menyaring air masuknya. Di bagian atas ada handle yang cukup kuat untuk mengangkat karena ini lumayan berat ya rekan-rekan ya untuk mesinnya.
Di bagian depan ada ventilasi udara untuk sirkulasi di bagian dalam untuk mesinnya supaya tidak panas. Di bagian samping kiri di sini ada merek NLG lagi, roda di bagian belakang, kemudian di bagian depan ada untuk output high pressure-nya. Kalau di sini dratnya sudah menggunakan aluminium ya rekan-rekan ya, karena untuk tekanan tinggi supaya tidak cepat jebol. Oke, lanjut di bagian belakangnya di sini, di bagian bawahnya adalah ventilasi udara lagi. Kemudian untuk di bagian atasnya ini ada saklar yang dilengkapi dengan plastik supaya tidak masuk untuk airnya nanti ya rekan-rekan ya, jadi aman. Untuk bagian perkabelan ini sudah dilengkapi dengan sistem steker yang besar ya. Ini sudah menggunakan yang 16 ampere, kemudian untuk kabelnya 0,75 mm persegi ya, cukup lah ya. Oke, kemudian kita akan lakukan beberapa pengukuran ya. Yang pertama adalah untuk beratnya, ada di 7,7 kilo, lumayan berat juga ya rekan-rekan ya, karena kan motor induksi ya, jadi berat. Oke, lanjut. Ini untuk suaranya, ini kita akan tes ya, kita nyalakan dulu. Ternyata tidak cukup keras ya rekan-rekan ya, hanya sekitar 74 dB saja. Oke, lanjut kita akan ukur untuk daya aktual ya. Ini tanpa beban dulu, tanpa menggunakan air ya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Oke, ini MCB-nya tidak turun, 450 watt. Daya outputnya ini adalah 350-an watt ya rekan-rekan ya. Tidak terlalu besar kalau tanpa beban. Oke, sekarang kita akan langsung coba dulu untuk HPC-nya. Kita instalasi dulu untuk selang-selang ya rekan-rekan ya. Ini untuk selang output high pressure. Tinggal kita putar seperti ini. Menggunakan tangan saja sudah cukup ya, tidak perlu menggunakan kunci. Kemudian ini yang bagian di spray gunnya juga kita tinggal pasang saja. Mudah kok. Ini untuk bagian selang inputnya tinggal kita masukkan saja, sistemnya quick coupler. Oke, kita nyalakan untuk mesinnya. Suaranya itu rekan-rekan ya, tidak keras suaranya. Oke, ini untuk semburannya oke banget ya rekan-rekan ya, kenceng banget. Ini jaraknya bisa sekitar ya di atas 7 meter ini ya. Nah, ini bentuk semburannya bisa kenceng, kecil, panjang, kemudian ini bisa melebar banget. Jadi tergantung dari keinginan kita. Sekarang kita ukur untuk daya aktual saat kita gunakan untuk menyemprot, ini sekitar 620 watt ya rekan-rekan ya. Jadi menggunakan listrik rumah 900 ini aman. Kita coba untuk membersihkan kotoran di konblok ini. Kerak-kerak ini enak banget ya rekan-rekan ya, cepat dan langsung bersih untuk konbloknya ya. Dan di bagian di sini juga langsung hilang ya, untuk jamur-jamurnya, lumut-lumutnya hilang. Sekarang kita lanjutkan untuk ritual mencuci kendaraan ya rekan-rekan ya. Kita akan coba dulu. Untuk tekanan yang tinggi seperti ini digunakan untuk bagian kolong-kolong, untuk merontokkan tanah-tanah atau lumpur yang menempel di bagian kolong. Ini enak banget ya rekan-rekan ya, tekanannya itu kencang, jadi langsung rontok untuk tekanan untuk kotoran di bagian kolongnya. Untuk di bagian atas kita menggunakan bentuk semprotan yang agak menyebar supaya tekanannya juga tidak terlalu tinggi, jadi tidak merusak di bagian bodinya. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Jadi bisa kita sesuaikan saja untuk outputnya. Kita tidak perlu mengganti nozzle, kita hanya perlu memutar ujungnya. Sekarang kita coba untuk sabunnya ya rekan-rekan ya. Untuk tempat sabunnya, nah seperti ini, tidak terlalu menjadi busa, tapi efektif juga ya rekan-rekan ya untuk menyemprotkan sabun. Tapi sebenarnya kalau saya sih tidak begitu suka menggunakan sistem seperti ini. Kalau saya sih lebih suka menggunakan langsung spons seperti ini ya, jadi lebih hemat untuk sabunnya ya. Oke, sekarang tinggal kita bilas. Kita gunakan tekanan yang menyebar saja untuk hasil semprotannya supaya lebih efektif. Dan ini untuk, walaupun menyebar, ini semprotan airnya itu juga konstan ya, yang dikeluarkan itu tetap sama sekitar 4,6 liter. Jadi ini kapasitasnya besar.
Oke rekan-rekan, seperti ini sudah selesai ya untuk membersihkan atau mencuci kendaraan. Sudah saya keringkan juga. Sekarang kita akan coba untuk mencuci mobil. Sistem auto stopnya berfungsi dengan baik ya rekan-rekan ya. Saat kita tidak tekan untuk spray gunnya, mesinnya langsung berhenti. Nah ini rekan-rekan ya, tekanannya itu kan kenceng banget untuk HPC model seperti ini. Jadi untuk membersihkan kolong-kolong kendaraan seperti ini sangat mudah sekali. Untuk bagian atas kita bisa menggunakan yang bukaan lebar. Jadi ini lebih mudah. Kita tidak perlu ganti-ganti nozzle lagi seperti kalau kita HPC cordless. Jadi tinggal memutar saja untuk bagian ujung nozzle-nya. Ini lebih praktis ya untuk merubah hasil semprotannya. Nah ini kita gunakan tempat sabun. Sebenarnya sih lebih cepat ya rekan-rekan ya, tapi terkesan lebih boros sekali sih kalau menurut saya menggunakan tempat sabun seperti itu. Oke, kita ratakan untuk sabunnya. Setelah itu nanti tinggal kita bilas saja menggunakan tekanan yang tidak terlalu kecil aja ya, maksudnya melebar saja untuk hasil semprotannya ini akan lebih efektif. Nah seperti ini kita lebarkan sedikit. Dan cepat sekali ya rekan-rekan ya untuk mencuci mobil jika kita menggunakan HPC model listrik seperti ini, karena tekanannya memang kencang banget. Oke rekan-rekan, sudah selesai ya untuk proses pencucian mobil ini, dan tinggal kita keringkan saja untuk sisa-sisa airnya. Kurang lebih sih oke banget ya untuk HPC dari merek NLG ini, tidak ada kendala saat kita gunakan, dan suaranya memang halus, tidak seperti kita menggunakan HPC model carbon brush ataupun HPC model cordless. Oke rekan-rekan, sudah selesai ya, barusan kita mencoba, asik banget ya menggunakan HPC dari merek NLG ini. Sekarang kita waktunya untuk kesimpulan. Yang pertama dari body ya rekan-rekan ya, kalau bentuknya ini kata anak saya mirip tikus ya rekan-rekan ya, tikus warna merah. Tapi kalau bodinya sih oke ya, dari plastiknya tidak ada yang masalah. Kemudian yang istimewanya lagi ini sudah menggunakan motor induksi ya rekan-rekan ya, jadi suaranya lebih halus dibanding dengan HPC menggunakan carbon brush. Ya suaranya itu menurut saya sangat halus karena saat kita tes juga cuma sekitar 70 dB. Kemudian ini juga sudah termasuk dayanya itu rendah ya rekan-rekan ya, hanya 700 watt. Saat kita tes tadi bahkan saat penyemprotan cuma di sekitar 600 watt saja. Karena memang saya pernah mencoba untuk HPC merek lain itu ada yang di atas 1000 watt ya rekan-rekan ya, 1400. Kalau ini termasuk untuk dayanya rendah. Kemudian untuk semprotannya rekan-rekan ya, semprotannya menurut saya sih lumayan kenceng juga. Jadi sudah cukup lah ya untuk membersihkan kendaraan, merontokkan lumpur-lumpur ataupun tanah yang menempel di bagian kolong. Ini sudah sangat mumpuni menurut saya ya, tekanannya kenceng banget. Apalagi kalau cuma untuk membersihkan atau mencuci karpet seperti itu, ini sudah oke lah ya. Untuk kekurangannya mungkin hanya di bagian aksesoris ya rekan-rekan ya. Di bagian bodinya di sini tidak ada dudukan untuk menggulung kabel. Kemudian menaruh setik. Jadi ini tidak bisa menaruh aksesorisnya di sini. Jadi untuk aksesorisnya kita harus bawa sendiri, harus kita simpan sendiri. Jadi tidak bisa include dibawa di dalam bodinya ini. Jadi memang agak terpisah seperti itu rekan-rekan ya. Jadi agak ribet. Cuma memang tidak mempengaruhi dari performa ataupun kinerja dari HPC ini. Kalau harganya ini sekitar 820.000 ya rekan-rekan ya di toko online. Menurut saya sih masih worth it harga segitu. Dan seperti tadi, yang paling saya suka itu adalah suaranya dan semprotannya juga kenceng. Oke, kesimpulan akhirnya ya rekan-rekan ya, ini HPC sangat cocok banget untuk di rumah, apalagi di perumahan yang agak padat seperti itu ya rekan-rekan ya. Jadi tidak mengganggu dari tetangga untuk suaranya ya. Suaranya itu lumayan halus, jadi memang tetap ada suaranya, nggak mungkin kalau nggak ada suaranya, tapi suaranya akan lebih halus daripada HPC yang menggunakan carbon brush. Dan menurut saya sih lebih halus daripada HPC yang cordless dulu rekan-rekan ya. Kemarin kan kita sudah coba ya HPC cordless, ini suaranya lebih halus dari HPC yang cordless. Kurang lebih seperti itu saja ya rekan-rekan ya untuk review kita kali ini. Semoga dapat menjadi informasi, referensi, dan pengetahuan buat rekan-rekan sekalian. Buat rekan-rekan yang membutuhkan informasi lengkap, saya tambahkan di deskripsi video untuk informasinya.
Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.